Apa yang akan kalian lakukan jika seandainya kalian terperangkap di suatu pulau dan satu persatu orang-orang yang bersama kalian tewas secara misterius? Atau bagaimana jika seandainya kalian terpaksa terjebak satu kereta dengan korban pembunuhan dan tersangka yang masih belum tertangkap? Siapkah membayangkan kengeriannya? Halo semuanya, jumpa lagi di podcast resensi buku. Kenalin aku Anggi, dan kali ini aku mau meresensi salah satu buku yang sedang menarik minat aku. Karena saat ini aku lagi suka banget nih baca buku thriller misteri yang berbau detektif-detektifan. Jadi kali ini aku mau ngajakin kalian untuk membahas buku thriller klasik karya sang ratu kriminal, Agatha Christie. Nah, siapa sih yang belum pernah dengar nama beliau? Nama dan karya-karyanya sudah sangat terkenal. Tapi aku yakin, belum tentu dari kalian semua sudah pernah membaca karya-karya beliau. Buku yang akan aku bahas adalah buku kumpulan karya-karya Agatha Christie berjudul The World's Favorite Agatha Christie, yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama sejak tahun 2016. Buku kumpulan ini berisi 3 karya pilihan favorit pembaca sedunia yang didapatkan dari hasil voting, dan diklaim mewakili puncak penulisan novel kriminal pada masanya, penuh ketegangan, adegan pembunuhan, dan pastinya plot twist yang tak tertebak. Buku ini sendiri adalah salah satu seri dari 4 rangkaian buku kumpulan karya Agatha Christie. Tiap seri mewakili tema cerita tertentu, seperti cerita detektif Hercule Poirot, Miss Marple, dan yang keempat adalah seri kereta ekspres. Dari keempat seri tadi, aku memilih seri favorit pembaca sedunia karena aku sendiri baru pertama kali ini mencoba membaca karya Agatha Christie. Sehingga buku ini kurasa bisa memberiku rekomendasi judul-judul pilihan. Karena berisi judul-judul pilihan, tema yang diangkat pun jadi lebih umum daripada ketiga seri lainnya, dan bisa memberiku gambaran lebih luas tentang Agatha Christie dan juga gaya penulisannya. Buku ini berisi 3 cerita yang tidak saling berhubungan. Ketiga cerita tadi berjudul And Then There Were None, Murder on the Orient Express, dan yang ketiga adalah The Murder of Roger Ackroyd. Cerita pertama, And Then There Were None, berkisah tentang pembunuhan 10 orang di suatu private island. 10 orang yang tidak saling mengenal ini terjebak di suatu pulau, sementara satu persatu dari mereka tewas secara misterius. Misteri terbesarnya adalah di pulau itu hanya ada mereka bersepuluh, lalu semuanya pun tewas. Jadi, siapa pembunuhnya? Cerita ini menurutku paling menegangkan dibandingkan cerita lainnya. Menjadi cerita pembuka yang apik untuk buku ini. Pola pembunuhan korban dalam cerita ini sulit ditebak, dan metode pembunuhan yang digunakan juga beragam. Mulai dari cara halus dengan racun, hingga cara-cara yang sadis. Lebih ngerinya lagi adalah, sejak awal cerita, baik kita pembaca maupun para karakter dalam cerita sudah diberi tanda akan adanya rencana pembantaian itu berupa sajak anak-anak. Nah, hal ini seolah menunjukkan level kesikopatan si pembunuh. Bayangkan aja bagaimana tingkat stres para korban ketika mereka tahu sedang diburu oleh pembunuh yang gak mereka ketahui siapa orangnya. Jadi permainan psikologis di cerita ini sangat brutal sih menurutku. Lanjut ke cerita kedua, Murder on the Orient Express, yaitu tentang pembunuhan di sebuah kereta api Orient Express yang tertahan di pegunungan Balkan karena terjebak badai salju. Pada saat itu terjadi suatu pembunuhan keji, sehingga semua penumpang satu gerbong menjadi tersangka yang dicurigai. Berbeda dengan cerita pertama yang murni thriller, di cerita ini kita akan menjumpai salah satu karakter detektif Agatha Christie yang paling terkenal,
yang bernama Hercule Poirot, yang kebetulan jadi salah satu penumpang kereta tersebut. Bersama Poirot, kita diajak untuk menyelami satu persatu alibi para penumpang. Keseruan penyelidikan inilah yang membuat cerita ini menjadi favoritku. Kita disuguhkan dengan bermacam alibi, karakter para penumpang, watak Poirot yang eksentrik, dan background pembunuhan yang ternyata penuh drama dan kesedihan. Lalu untuk cerita yang terakhir, The Murder of Roger Ackroyd, bercerita tentang pembunuhan saudagar kaya yang disamarkan sebagai tindakan bunuh diri. Menurutku pribadi, cerita ini level ketegangannya lebih rendah dibandingkan dua judul sebelumnya. Meskipun begitu, level misterinya tetap rumit. Nah, jika cerita pertama menjadi cerita paling menegangkan, dan cerita kedua adalah cerita favorit, kalau cerita ketiga ini adalah cerita yang paling berkesan buatku. Kenapa begitu? Karena dari ketiga cerita dalam buku ini, judul ketiga ini adalah satu-satunya cerita yang aku berhasil menebak siapa si pembunuhnya. Meski detail rekonstruksi kejadiannya tetap tidak bisa aku tebak, rasanya tetap menyenangkan ketika berhasil menebak si pelaku. Nah, karena level cerita Agatha Christie yang rumit dan intens, aku tidak menyarankan buku ini untuk pemula pembaca cerita thriller misteri. Tapi kalau kalian sudah terbiasa dengan cerita yang intens dan mengasah otak, buku ini sangat aku rekomendasikan. Meskipun cerita-cerita dalam buku ini sudah ditulis lama sekali, tapi sesuai dengan reputasinya, karya-karya Agatha Christie memang everlasting. Tidak kalah dengan novel-novel thriller misteri modern. Sementara itu, hal-hal yang menurutku cukup menyulitkan adalah jumlah tokoh yang terlibat dalam satu cerita cukup banyak. Jadi jika ingin paham dengan alurnya, harus pandai-pandai menghafal tokoh-tokoh penting yang terlibat. Cerita yang intens juga akan membutuhkan ekstra konsentrasi, sehingga otak jadi serasa lebih cepat lelah ketika membaca. Tapi terlepas dari semua itu, bisa kusimpulkan cerita-cerita dalam buku ini sesuai dengan klaim di awal tadi, yaitu penuh ketegangan, alur cerita yang menarik, plot twist, dan adegan-adegan yang tak terpikirkan sebelumnya. Terjemahannya pun jelas dan pas. Bisa mengantarkan emosi dan detail kejadian dengan baik. Nah, bagaimana? Tertarik mulai membaca karya Agatha Christie? Kalau kalian tertarik, buku ini bisa jadi pilihan yang baik. Lalu aku juga ada tips nih untuk kalian, yaitu yang pertama, selama membaca cerita-cerita ini, jangan terlalu berusaha untuk menebak pembunuhnya. Nikmati aja dulu ceritanya. Kedua, mulai baca cerita yang sinopsisnya paling menarik untuk kalian. Dan yang ketiga, ambillah waktu istirahat di sela-sela membaca, supaya otak kita fresh lagi dan bisa memahami alur cerita dengan lebih baik. Terakhir, jangan baca sebelum tidur ya, nanti terbawa mimpi loh. Ya, itu tadi resensiku untuk buku kumpulan karya The World's Favorite Agatha Christie. Semoga bisa memberikan gambaran dan ide untuk next bacaan kalian. See ya!